Sorry, Bung Michael. Saya tadi salah tindis. Sorry. Jadi, eh ya bagaimana? Bung Michael sudah bisa on cam kah? Ya, oke. Gimana? Bung Arham minta maaf. Baru join ini karena baru selesai Iya. kegiatan di gereja. Cuma, Ya, siap. Oke, mohon maaf mungkin ya. karena ini siap. Karena ini perdana, bincang hukum kita Ah, perdana malam ini, minggu ini. Baru anggaplah kita lagi launching ini, ya pemanasan ini Bung Arham. pemanasan. Cuman Bung Michael, bisa ndak dibuka kameranya? Belum bisa ya? Iya, Ah, ya bisa. oke. Oke, terima kasih kehadirannya Bung Michael Riamizar Yakobus, owner dari kantor pengacara eh, MRJ Law Office. Ya, Selamat bergabung. Nah, selamat Bung, selamat malam semua. ya, selamat malam. Ya, saya sudah mungkin Bung Michael ada ikuti juga dari tadi. Saya sudah sampaikan ke publik bahwa program bincang-bincang hukum ini adalah salah satu program kerjasama Jurnal Telegraph dengan MRJ Law Office. Ya, ya, makasih banyak Bung Arham atas kerjasama ini. Kita berharap bisa saling bantu untuk mencerdaskan atau memberikan edukasi lah kepada masyarakat lewat event-event seperti ini. Karena dengan adanya digitalisasi, saya rasa ini menjadi ruang yang sangat luas dan tidak terbatasi. Dan kita bisa saling memberikan kontribusi berbagai macam apa namanya keadaan-keadaan faktual yang bisa memberi masukan kepada publik. Setidak-tidaknya ini peran edukasi daripada media online seperti Bung Arham di Jurnal Telegraph, dan ini merupakan panggilan juga bagi kita sebagai praktisi hukum bagaimana bisa terlibat langsung dalam rangka memberikan pencerdasan hukum kepada masyarakat. Begitu barangkali Bung Arham. Ya, baik. Ya, Tadi sudah banyak teman-teman sebenarnya yang bergabung, bahkan eh, banyak yang sudah bertanya dari tadi sebenarnya. Ada yang bertanya ya. begini, kalau kasus hukum itu tersumbat, itu biasanya penyebabnya apa? Nah, coba Nah, mungkin variatif Bung Arham. Kita perlu memetakan terlebih dahulu. Apa sebenarnya kasusnya? Apakah kasus ranah hukum perdata atau ranah hukum pidana? Itu yang perlu kita clearkan dulu di awal. Kasus apa dulu, ya kan? Karena ya, masing-masing kasus terapinya juga pasti berbeda, dan apa namanya, masing-masing kasus berarti solusinya juga berbeda, pendekatannya juga berbeda. Seperti itu. Jadi kita perlu itu perlu memetakan dulu persoalannya. oke, Bung, mungkin Ya, mereka mau dikasih pandangan hukum. Kalau misalnya kasus perdata seperti apa, ya. Kalau 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 dia sumbat, kalau dia jadi, pidana seperti apa sumbatnya? ya. Artinya begini, Bung Arham, kita perlu perlu membedakan dulu, perlu paham dulu apa perbedaan antara perkara atau kasus pidana dan kasus perdata. Itu dulu Oke, yang perlu perlu untuk kali ini saya memberikan beberapa masukan dan penjelasan. Karena kalau orang baik. tidak dapat membedakan antara mana perkara perdata, mana perkara pidana, maka sulit juga terapinya untuk menemukan apa sebenarnya kendalanya. Oke. Gitu. Ya. Jadi kita perlu perlu memahami dulu. Kalau bicara kasus perdata itu kasus apa? Apa-apa saja yang masuk dalam ranah perdata, ranah keperdataan, Mhm. ya kan? Baik. Mana kasus-kasus yang masuk masuk ranah pidana, ya. Jadi itu dulu harus clear bagi teman-teman masyarakat yang Oke. jadi kalau bicara kasus pidana itu berhubungan atau sangat berhubungan dengan kasus-kasus publik, apa namanya, hubungannya dengan publik.
Oke. kasus-kasus kriminal. Nah, kalau pidana akan selalu bicara tentang kriminalitas. Kalau bicara tindak pencurian, ya kan? Kalau bicara tentang pembunuhan, itu kan tidak menyangkut hak atas kebendaan, menyangkut perjanjian. Itu masuk dalam ruang lingkup pidana. Oke. Yang namanya tindakan kriminal, kejahatan, itu ruang lingkupnya adalah ruang lingkup perkara pidana. Nah, kalau Oke. bicara tentang perkara perdata itu kasus-kasusnya berkaitan dengan sengketa hak Mm-mm. atau dengan dua hal. Kalau di kasus perdata itu, kalau kasus perdata akan bicara tentang dua hal. Yang pertama tentang sengketa perbuatan melawan hukum menyangkut hak, Oke. tetapi ada juga sengketa menyangkut perjanjian, Oke. gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda itu. Kalau bicara perdata, berbicara kasus perdata, kita bicara tentang kasus perdata, kita akan berbicara tentang hak, sengketa hak. Kalau bicara Oke. kasus tanah, nah itu kasus perdata. Kalau Baik. bicara tentang kasus perjanjian, wan prestasi, nah itu masuk Hmm. ranah perdata. Itu Oke. tidak Nah, tidak masuk pidana karena ada orang yang ketika ada perjanjian itu diingkari, dia lapor polisi. Padahal itu mm, sebenarnya pelanggaran one terhadap prestasi. perjanjian, wan prestasi. Ada orang yang belum bisa membedakan antara mana wan prestasi, mana tindak pidana penipuan. Oke. Gitu. Nah, Jadi tapi sekarang kalau tapi kan bicara sumbatan perkara, maka kita akan lihat dulu ini perkara apa. Apakah ini perkara pidana ataukah perkara perdata? baik. Begitu. Bung, untuk contoh kasus saja, misalnya kasus hutang piutang. Apakah Nah, ini bisa dijerat pidana? hutang piutang, hutang piutang itu asal muasalnya perdata dia. Karena bicara Hmm. pinjam meminjam uang kan? Karena bicara Tapi pinjam meminjam uang. tapi apakah hutang piutang itu bisa kemudian jadi kasus pidana? Jadi dia bisa jadi kasus pidana apabila utang piutang itu pertama tidak ada jaminannya. Hmm. Ya kan, tidak pakai jaminan, kemudian utang sama sekali tidak pernah dibayar. Nah, Hmm. itu bisa digeser ke tindak pidana penggelapan. Kalau pasal 372, pasal penggelapan, tindak pidana penggelapan, ya, Hmm. itu unsurnya adalah orang dengan maksud untuk memiliki barang yang dalam penguasaannya bukan karena perbuatan melawan hukum, yaitu pinjam meminjam, ya kan? Baik. Orang Baik. pinjam barang, pinjam mobil, tidak dikembalikan, ya kan? Malah dia gadaikan ke pihak lain. Nah, itu masuk unsur penggelapan, bukan lagi pinjam meminjam. Ya. Orang pinjam uang ditagihkan, sama sekali tidak mau mengembalikan, sementara tidak ada jaminannya, ya kan? Kalau dia mempergunakan jaminan, maka dia tidak bisa mengarah ke pidana. Tapi dia pure perdata. Karena ada jaminannya. Artinya apa? Orang yang meminjam uang masih bisa mengeksekusi barang yang dijaminkan. Ya kan? Oke. Terjamin pinjamannya. Ya kan? Niat di situ akan terlihat kalau dia kasus pidana, dia akan terlihat ada niatannya untuk tidak mau memberikan sama sekali atau memiliki tanpa mengembalikan. Gitu. Hmm. Nah, orang kadang-kadang terlibat di situ ketika dia sudah bicara tentang hutang piutang, justru bergeser ke pidana. Tidak semua hutang piutang bisa digeser ke pidana. Apalagi kalau sudah terjadi penyicilan. Hmm. Kalau Contoh sudah terjadi kasus, penyicilan, contoh kasus kredit perumahan. ya.
Kalau kredit kan begini. Pertama itu memang didasari oleh perjanjian, Mm-mm. ya kan? Kemudian di situ juga biasanya ada uang muka. Mm-mm. Maksud untuk memilikinya hilang di situ karena apa? Dia ada niat baik untuk menyiapkan uang muka, ya kan? Itu murni perdata, tidak bisa dipidanakan, tidak bisa. Beda dengan misalnya pinjam meminjam uang, ya Oke. kan? Uang dan saya sama sekali tidak memberikan, saya Oke. tidak mengembalikan sepeser pun. Ditagih-tagihkan, saya tidak mengembalikan, ya kan? Mm-mm. Sengaja Baik. tidak mengembalikan, ya kan? Malah saya membeli barang ini dan itu dan kemudian saya tidak mengembalikan barang milik orang lain. Itu boleh bergeser ke sana. Tapi memang sangat tipis. Sebab biasanya kalau telah terjadi penyicilan, maka ranahnya sudah bukan lagi pidana lagi, Oh, tapi jadi perdata. kalau ada kasus hutang piutang yang tadinya perdata, kemudian karena misalnya nih si A meminjam ke si B uang 100 juta, kemudian dia sudah pernah cicil misalnya 10 juta, masih ada 90 Hilang, juta kan? Nah, hilang maksud untuk memilikinya hilang di situ. Karena artinya ada kalau dia, itikat baiknya untuk menyicil. artinya kalau dia Sudah sudah pernah prestasi itu. artinya kalau dia sudah pernah menyicil, dia tidak bisa lagi digiring ke pidana. Iya, itu sudah harus masuk ke ranah perdata, prestasi. Karena niat untuk memilikinya tidak ada lagi, Bung Arham. Baik, baik, Niat baik. untuk memiliki, karena kalau unsur 372 itu eh, penggelapan, itu ada unsur niat untuk memilikinya. Ketika Baik, dia baik. mengembalikan sekalipun separuh, niat untuk memilikinya itu hilang di situ, tidak Baik, baik. terbukti. Dan memang sudah ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang memperkuat bahwa setiap pinjam meminjam yang sudah didahului oleh penyicilan itu tidak bisa dipidanakan. Oke, oke, oke. Makanya terlalu riskan. Oleh karena itu, sebenarnya kalau masyarakat mengalami proses seperti ini, jalurnya mungkin ada yang lewat jalur polisi. Tetapi ujung-ujungnya sebenarnya karena sekarang ada yang dinamakan dengan restorasi of justice, justru ujungnya bisa kita ke RJ, restorasi RJ, of justice, Society of RJ. Justice. Baik. Bisa dipakai Oke. media itu. Baik, teman-teman penonton yang saat ini mengikuti bincang hukum kita bersama Bung Michael Riamisar Yakobus, praktisi hukum pengacara muda Sulawesi Utara. Buat teman-teman yang ingin berkonsultasi mungkin atau ingin bertanya, silakan menulis di kolom komentar atau jika ingin naik ke atas akan kami undang untuk berbicara. Ya, lanjut, Bung. Nah, Ya, untuk kasus yang jadi begini, Bung. ya. Banyak kasus-kasus hukum yang kemudian sepertinya tidak tuntas, sepertinya tersumbat, sepertinya ada permasalahan. Nah, oleh karena itu kemudian masyarakat kemudian merasa antipati dengan penegakan hukum yang ada di negeri kita. Nah, apa sebenarnya persoalan yang terjadi, Bung? Jika Anda melihat Itu dari yang saya kacamata. bilang. Itu yang saya bilang. Masalahnya apa? Apakah kasus pidana atau perdata? Kita terbuka aja, Bung Arham. Kalau Ya, mau supaya terang, sumbatan-sumbatan ini dominan kasus apa? Ya baik. kan? Kasus berurusan dengan apa? Apakah berurusan dengan kasus kasus sengketa tanah, perdata? Kalau perdata berarti mentok-mentoknya itu kalau perdata kemungkinan pertama dia akan mentok ke penanganan perkaranya di tingkatan pengacara. Bisa saja pengacara tidak mempersiapkan atau maksudnya mungkin gugatan atau apa yang belum siap. Mm-mm. Nah, sumbatan apa yang hari ini dialami oleh masyarakat? Itu yang menarik untuk kita bahas. Ya, Kasus apa? Ya kan? baik, baik. Beda kasus, beda terapinya. Gitu. Oke, ada yang sebentar, Bung. Ada yang ingin naik ke atas ini, Bung Rex Collection. Jadi kami Bung Rex Collection akan naikkan ke atas. Anda ingin menyampaikan sesuatu ke Bung Michael? Kami naikkan. Setelah itu akan kami turunkan kembali ya. Cukup untuk sampai disampaikan apa yang kira-kira yang ingin Anda sampaikan. Kami terima. Silakan, Bung, naik.
Ya, jadi yang ingin naik silakan minta untuk naik, tapi kami akan naikkan Anda bertanya mungkin ingin konsultasi atau apapun silakan. Silakan Bung Rex Collection. Ini ibu atau bapak nih. Selamat malam. Selamat malam, Bung Arham. Selamat malam, Bung Michael. Ya, selamat malam. Ya. Itu itu tadi yang kita lihat dari perbincangan ini. Kalau seharusnya, halo, Halo, boleh jelas. perkenalkan diri dulu, terus musiknya dikecilin. Mohon maaf. Nama saya Ferdi Pangalila. Iya, siap. Kita sudah tahu Pak dari tadi, Ya, cuma biar masyarakat tahu. ya, Oke, ini kan lanjut. It- it- suaranya sudah itu yang dihafal ini. Cuma itu agar yang Suaranya sudah kita dihafal ini. tahu, supaya penonton tahu, Bung Michael, maksudnya saya. Siap. Oh iya, siap. itu yang kita jelaskan tadi, Bung Arham. Siap. Seolah-olah kita dari awal kita minta apa yang menjadi persoalan masyarakat, jangan secara global, kasihan narasumber. Nah, kalaupun ada seperti apa contohnya, Bung Arham tadi seolah-olah negeri ini dia ada persoalan hukumnya dan banyak sekali. Sementara yang kita minta, Bung Arham, apa itu dia, biar supaya narasumber juga jelas apa persoalannya. Nah, contohnya seperti yang Bung Arham bilang tadi, ini Bung Arham bilang loh bahwa HPH di kita masih mandul. Nah, mandulnya di mana, itu dia yang jelaskan. Mungkin ini dia. Kita coba membuat satu pertanyaan. Nah, ke Bung Ya, Michael kita jelas sekali, dan tadi persoalan kredit mobil itu dia sangat membuka wawasan masyarakat kita kira hadirnya pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, yang kita mau gambarkan sekarang ada persoalan tanah-tanah yang belum dibebaskan oleh jalan tol. Nah, itu dia, ya, apa yang menyumbat itu dia? Apakah emang uh, persoalan tanah di Bitung tumpang tindih, atau emang ada permainan? Nah, atau ini pertanyaan, atau memang ada permainan mengenai pembebasan jalan tol yang hingga sekarang masih ada beberapa yang mandek di pengadilan. Baik. Ataupun seperti apa? Mungkin ada data yang pas untuk masyarakat, biar supaya teman-teman masyarakat juga bisa berpikir, oh ini loh yang harus kita siapkan ketika kita akan berhadapan persoalan tanah misalnya. Beda lagi Baik. kalau persoalan KPU itu kan beda. Orang punos orang juga, dan bukan itu dia mungkin itu maksud. Tapi itu dia yang itu contoh-contoh masalah tanah lah dulu. Contoh kalau masalah KPU yang sudah berproses, ya orang juga belum tahu, tapi nanti mungkin dibahas khusus. Oke. Oke, Bung Epang. Luar biasa. Jadi, Bung Epang, mohon maaf lebih dulu karena ini program baru kita kemas bersama dengan Bung Michael. Jadi ini episode awal, perdana. Kami menganggap ini launching. Jadi setiap pekan nanti itu akan hadir bincang hukum di sini. Dan itu untuk ya, mengedukasi teman-teman. Jadi kenapa saya mencoba secara global dulu, hanya agar memancing juga orang adrenalin hukum, dan seperti sejauh mana pemahaman hukum. Saya juga hukum, kita orang wartawan kan rata-rata begitu. Banyak yang kurang tahu, tapi tidak sampai ke dalam. Secara teknis banyak yang kurang tahu, tapi hanya DP kuli lah istilah. Maka saya ingin Bung Michael yang menjelaskan ke publik kira-kira. Nah, ini ya, sudah mengerucut Bung Michael. Tadi Bung Epang ya, sudah mengambil satu contoh kasus jalan tol yang memang saya juga salah satu yang terus mengikuti persoalan ini dari awal. Nah, itu ya. seperti apa persoalan tanah jalan tol? Kok tidak habis-habis nih persoalan ini? Apa yang Jadi, kita sumbat sebenarnya? jadi memang Bung Epang, Bung Arham, memang ini positif kalau kita mengawali dengan umum seperti ini juga, supaya setidak-tidaknya kita dapat membaca peta masyarakat, peta persoalan hukum di masyarakat apa sebenarnya, Pak. Setidak-tidaknya ini bisa menarik apa namanya signal dari masyarakat. Apa sebenarnya problem hukum yang perlu kita jawab? Nah, tapi ketika ini muncul yang disampaikan oleh Bung Epang tadi, saya pernah beberapa tahun jadi asisten ahli hukum di jalan tol. Memang Pak Epang, perlu saya jelaskan bahwa pentahapan pengadaan tanah itu
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, itu fasenya yang kemarin pembebasan lahan itu. Yang dipersoalkan sekarang ini adalah tinggal lahan sisa. Kalau kemudian ada yang disengketakan di pengadilan, itu karena sengketa hak dari tanah-tanah yang sudah dibayar dalam bentuk konsinyasi. Jadi sekarang yang saya lihat aspirasi yang berkembang di masyarakat sekarang ini adalah terkait tanah sisa. Tapi kalau yang sudah jadi jalan tol dan sudah ditetapkan UGR-nya, uang ganti ruginya, namun karena masyarakat itu masih ada sengketa dengan pihak lain, maka itu dilakukan konsinyasi. Uang yang sudah ditaksir, di appraisal, itu dititip di pengadilan. Nanti selesai sengketa, maka itu dibayarkan kepada siapa yang menang sengketa. Saya pernah beberapa kali menangani perkara seperti ini. Nanti setelah ada putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka kemudian uangnya dibayarkan berdasarkan putusan. Nah, kalau yang kemudian dipersoalkan sekarang menyangkut sisa tanah, jadi makanya kenapa sedikit lama sekarang Pak Ipang, karena pentahapannya itu dimulai dari awal lagi. Mulai dari konsultasi dengan masyarakat, mulai dari penlok atau penetapan lokasi, baru kemudian dia berproses terus lagi. Coba kita hitung kemarin waktu pentahapan awal untuk jalan tol, kan mulai dari awal lagi. Nah, proses ini yang sementara jalan sehingga tahapan-tahapan pengulangan inilah yang masyarakat kemudian gerah menunggu. Saya lalu pernah hadir dalam percakapan karena memang ada dua persoalan penting yang saya lihat di situ. Yang pertama adalah jalan tol mengatakan bahwa tidak boleh langsung melakukan eksekusi pembayaran. Tapi ada juga dari PPK memberikan ruang, ada orang yang dilakukan eksekusi pembayaran. Nah, makanya saya bilang tadi, apa kendalanya? Apakah karena kita menuntut pentahapan tidak boleh direct payment? Direct payment, mereka pakai istilah direct payment. Ada yang jadi keluhan masyarakat itu karena ada tanah tertentu yang direct payment oleh PPK tol. Tapi saya tanya, sekarang yang sisa tanah itu, apakah bisa direct payment atau tidak? Mereka bilang nggak bisa. Harus melewati proses pentahapan pengadaan tanah seperti sebelumnya. Nah, ini yang jadi persoalan. Ketika tahapan-tahapan ini dilakukan, masalah kepastian hukum atas proses pentahapan itu yang menjadi pergolakan. Sebab memang yang saya lihat, mungkin karena tidak lagi masuk jalur prioritas, ya, tinggal tanah sisa, tambahan, kelihatannya birokrasinya jadi lambat. Itu yang jadi persoalan sekarang. Jadi kalau bicara kenapa lama, karena tahapannya diulang ini. Dia dimulai lagi. Ya. Nah, kalau saya tidak keliru baru-baru ini, ya kalau saya tidak keliru ini baru-baru penetapan penlok lagi. Itu SK Gubernur penlok. Nah, sekarang tahapan penlok, ya setelah tahapan penlok, dia kan akan ada yang namanya identifikasi yuridis terhadap kondisi. Mereka akan identifikasi kepemilikan, akan ada appraisal, akan ada pengumuman, akan ada musyawarah. Itu tahapan-tahapannya. Tapi dari penlok ini pun akan ada approval dulu dari kementerian. Ini yang kelihatannya jadi lambat karena proses itu. Kita ulang lagi dari awal ini, Pak. Dan ini yang saya lihat tidak clear dilakukan penjelasan. Pak Epang mungkin terclose termute itu mic-nya. Sudah. Ya. Ini yang tidak clear. Ini mungkin yang kan kami udah bertahun-tahun. Sementara masyarakat pasti ubah tunggu kapan mau bayar nih dia. Kapan mula dari awal itu ya. Saya lihat itu yang saya bilang. Orang kalau tidak paham juga melakukan advokasi, akhirnya jadi buyar. Karena apa? Harusnya yang mereka tuntut transparansi pentahapan. Ya benar. Kalau memang ini masuk pada pentahapan ulang, sekarang kita sudah di tahap mana? Kemudian setelah ini tahap apa lagi? Kemudian setelah ini tahap apa lagi? Kita menunggu berapa lama? Kalau bicara pelayanan publik, tahapan
prosedur dan timing itu harus clearly. Iya, ya. Ada item-itemnya ini tanggal begini sampai Yes. sehingga masyarakat tahu, oke, 3 bulan kemudian kita boleh dapat doi gitu ya. Iya, Ya. itu masalahnya Ini apa, digantung Bang? ya? Advokasi, mekanisme advokasinya itu tidak berjalan secara tepat. Kita asal bersuara aja, kita asal berjuang saja, asal tutup jalan saja. Tahapan hukumnya dong diletakkan. Bung Iya kan? Michael, artinya tidak ada kepastian hukum terhadap masyarakat korban jalan tol ini. Iya, Bukan. bukan kepastian hukumnya pasti, tetapi pejabat pelaksananya dan advokasinya itu yang tidak tertata dengan bagus. Hukumnya jelas loh, aturan tahapannya jelas. Cuma persoalannya PPK Tol hari ini karena ini mungkin sudah bukan target prioritas, kenapa tidak transparan tentang tahapan? Yang kedua, masyarakat pejuangnya juga tidak fokus di situ. Fokusnya mereka teriak-teriak kapan. Kenapa tidak fokus pada tahapannya bagaimana? Dan kita sudah berjalan sampai di mana sekarang? Masih butuh waktu berapa lama lagi? Oke. Itu yang Itu diperlukan kejelasan. Iya, gitu. Nah, Bu Michael, kalau boleh hal yang sama mungkin tapi beda tempat. Ya, Uh, silakan. persoalan pindah sungkulan gimana juga ini kan hal yang sama sebenarnya. Cuman Pindah sungkulan. ada yang sudah digunakan, ya pindah sungkulan yang digunakan MSM. Prosesnya sampai di mana sekarang? Masyarakat lagi menunggu ini. Begini. Sorry, Bang Arham, kita ada ini tapi ini kasus Begini. yang sama. Setelah itu sudah. Tidak selesai. apa-apa, Bung Michael. Ya, Tidak apa-apa, tidak apa. Tidak apa-apa. Kita- Semoga Begini, ada Bang. masyarakat pindah sungkulan yang nonton ini. Siap. Biar Jadi Bu begini, Michael bisa Bung mendampingi toh. Ya, saya sempat mengikuti pentahapannya. Kita tidak boleh persamakan antara pengadaan tanah oleh pemerintah yang jelas Dengan regulasinya. perusahaan, betul. Ya, kita harus memisahkan dulu mana ranah privat, mana ranah publik. Ya kan? Kepentingan yang dipakai oleh tol adalah kepentingan publik. Karena yang mengadakan tanah itu adalah pemerintah. Tapi kalau pengadaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat MSM itu adalah tanah privat. Mekanismenya itu ditentukan oleh privat. Karena apa? Proses perdata negosiasi akan jalan di situ. Makanya kemarin saya terlibat dalam proses negosiasi. Ujungnya cuma dua, take it or leave it. Ambil deal or no deal. Itu aja negosiasinya. Ketika tidak, ya tidak jalan. Kalau ada kemudian masyarakat yang sudah menerima pembayaran, ada perjanjiannya, Pak Epang, Bung Epang. Ya. Sekalipun belum lunas, ada perjanjiannya bahwa mereka masih bisa tinggal di situ, MSM boleh pakai, tapi ada dasar perjanjiannya. Bahwa sampai tahun sekian, mereka akan di resettlement, dipindahkan. Ada legal standingnya, yaitu perjanjian. Itu beda antara pengadaan tanah perusahaan dan pemerintah. Kalau pengadaan tanah perusahaan, maka legal standingnya adalah undang-undang, PP, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Tapi kalau pengadaan tanah perusahaan, legal standingnya perjanjian. Begitu. Baik. Paham. Dengan demikian pemerintah tidak bisa masuk campur dong di persoalan ini. Memfasilitasi Ataupun bisa. Bisa. Masuk campur ataupun mengintimidasi tidak bisa. Tidak bisa mengintimidasi karena ini ranah privat. Lagi sekali ini ranah privat. Pemerintah memfasilitasi. Ya kan? Artinya pemerintah memprotek jangan sampai ada masyarakat punya hak juga yang tidak dikasih. Ada komitmen MSM misalnya untuk mengadakan perjanjian ada fasilitas publik di tempat baru. Baca perjanjian misalnya tidak ada. Nah, di situ pemerintah harus bersuara. Oh ya. Nggak bisa ini. Pemerintah namanya hakikatnya lebih membela masyarakat harusnya. Ya, kehadiran kedua belah pihak, ya kan, memfasilitasi kepentingan kedua belah pihak. Karena juga, ya MSM juga memang perusahaan, tetapi bagian dari masyarakat juga ada kerja di sana, iya kan? Itu. Baik. Siap. Ya,
Ada lagi Bung Epang Tajam, yang mau Siap, disampaikan? thank you. Ada mungkin lain lagi? tajam sekali ini Bung Epang ini. Masih banyak yang perlu dengan Bung Michael. Kalau kita dengan Bung Michael dan Bung Arham, boleh ngopi-ngopi, orang bercerita. Tapi masyarakat yang Siap. penting. Tapi Siap, teman-teman siap. yang menonton, bagikan kuah. Kita sudah 2 kali bagikan supaya lebih banyak orang lebih pandai di Kota Bitung. Makasih, Siap, makasih. Bung Michael. Makasih supportingnya Siap, Bung terima Epang. kasih Bung Epang, luar biasa. Ini kita senior, terima kasih supportingnya, dan kita berharap lewat program-program seperti ini bisa mengedukasi masyarakat Kota Bitung dan masyarakat lain di Sulawesi Utara. Makasih banyak Bu Bang. Masih ada yang mau disampaikan atau ada kesibukan lain? So cukup, berikan kesempatan pada yang lain. Orang Oke, boleh siap. baku dapat dimanapun. Masyarakat lain, siap. De Michael susah sekali baku dapat. Siap. Siap. Oke, buat teman-teman yang ingin naik ke atas, kami beri kesempatan lagi. Mungkin ada persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan hukum yang ingin ditanyakan kepada Bung Michael, dan kami akan memberikan kesempatan dan kami akan naikkan ke atas. Nah, ada Bung Rocky Oro yang kemarin sempat jadi narasumber juga di Bincang Inspiratif dengan kami. Ya, Bung Michael, untuk kasus hukum yang menurut Bung Michael yang paling teranyar ini, yang terbaru, yang Bung Michael mau soroti itu apa? Yang di mana dulu? Apakah di nasional atau skala nasional dulu? Mungkin ada, terus nanti kita turun ke skala Sulawesi Utara dan Kota Bitung. Saya melihat begini, Bung Arham, ada sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan dalam penegakan hukum kita. Tapi mau tidak mau kita harus menjalaninya dan kita harus berupaya mencarikan solusi. Yaitu sekarang ini berkembang sebuah fenomena no viral, no justice. Oke. No viral, no justice. Semua kasus kalau mau dapat atensi mesti diviralkan. Pertama, memang dari aspek penegakan hukum menurut saya ini tidak sehat. Berarti dari sisi aparat penegak hukum kita itu masih tergantung pada pressure publik, bukan pada kesadaran akan tanggung jawab. Mungkin memang kasuistis, tapi sekarang ini sudah semakin viral ini, semakin merata bahwa no viral, no justice. Kalau kasus-kasus, walaupun ada kasus-kasus orang benar yang harus dibela, tapi karena tidak viral, itu diterlantarkan. Iya, betul. Itu persoalannya. Ini secara nasional kita melihat kondisi ini memprihatinkan. Bagaimana seharusnya penegak hukum kita, ya kami juga termasuk pengacara itu dalam undang-undang advokat adalah penegak hukum. Nah, bagaimana sebagai instrumen, sebagai sebuah pilar penegakan hukum, kita mesti berperan dengan penuh kesadaran seharusnya. Bukan no viral, no justice. Seperti itu kondisinya. Itu. Oke. Kemarin saya sempat menyoroti kasus nasional itu tentang Denny Indrayana. Profesor hukum yang teriak-teriak sudah ada putusan MK, menurut dia itu mengabulkan sistem proporsional tertutup, tapi ternyata putusan MK lain. Dan terbukti Profesor Denny ternyata hoax. Dan sekarang sorotan saya beberapa waktu yang lalu di media sosial, terbukti sekarang kasusnya sudah naik tingkat penyidikan loh. Iya. Sebentar lagi pasti ada tersangkanya itu. Gitu. Oke. Itu kalau secara nasional yang saya amati. Nah, untuk skup Sulawesi Utara sendiri, kasus hukum apa yang Skup Sulawesi Utara sendiri, saya lihat terakhir kita ini masih sangat marak soal masalah pelecehan seksual ataupun percabulan terhadap anak. Itu masih marak di Sulawesi Utara. Ini masih jadi sebuah sorotan di Sulawesi Utara. Kemarin ada juga kan, saya lihat, saya soroti yang di Tondano itu, kalau saya tidak keliru, di Tondano seorang ayah memperkosa anak, melakukan persetubuhan dengan anak, dan akhirnya dapat anak. Anak dari hasil pemerkosaan itu, persetubuhan terhadap anak kandungnya itu pun
dimainkan juga. Ya. Sementara kita sudah ada peraturan pemerintah tentang kebiri kimia ketika pelakunya itu terhadap beberapa orang atau lebih. Harusnya itu dipraktekkan supaya kita punya contoh loh. Kebiri kimia itu macam apa? Iya kan? Oke. Ya, Bung Michael, ini ada yang meminta naik, Bapak Mawardi. Mungkin ingin Oh ya, silakan. menyampaikan sesuatu atau ingin berkonsultasi, ada persoalan hukum atau apa saja yang ingin disampaikan kepada Bung Michael Yakobus. Silakan Pak. Silakan Pak. Selamat malam, silakan. Pak Mawardi. Mau dengar dulu apa topiknya? Pak, kita bincang hukum malam ini, Pak. Jadi kalau ada mungkin permasalahan hukum atau apapun yang Pak ingin lakukan, Bapak ingin sampaikan, atau mau konsultasi hukum, silakan. Kami sekarang lagi membahas persoalan hukum, karena ini adalah program bincang hukum di Jurnal Telegraf. Saya sudah bersama Bung Michael Yakobus, salah satu praktisi hukum yang bisa memberikan pandangan terkait hukum kepada Pak Mawardi mungkin. Silakan Pak Mawardi. Kalau belum ada, kami nanti bergabung lagi Pak. Jadi ya. Bung Rocky Ya. tadi katanya, Bung Rocky. Bung Rocky, coba saya kasih gabung. Ya, jadi Bung Mawardi nanti silakan bergabung lagi. Kalau memang belum ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, selamat malam, selamat bergabung, Bung Rocky Oro. Oh, mantap ini kalau Rocky Gerung Kota Bitung ini sudah terlibat, ini luar biasa ini. Dari tadi monitor mantap sekali. Banyak manfaat yang orang terima tuh. Siap. Kepala suku ini. Karena sudah masuk, ada satu problem yang mungkin sharing-sharing. Sharing-sharing kita juga pernah WA Pak pengacara, Pak Michael Yakobus. Iya. Soal ketegasan hukum untuk media sosial. Ya. Itu sampai di mana? Jadi ada satu peristiwa akun palsu, datanya saya sudah kirim ya. Akun palsu ini melakukan provokasi, propaganda, sara, macam-macam, hujat sana, hujat sini. Tapi sampai sekarang ini laporan ada, LP laporan polisi ada, sampai sekarang ini belum bergerak sama sekali. Dan ini jadi perhatian se-Sulawesi Utara. Ini bisa jadi pemicu atau perusak sulut keberagaman yang ada di Sulawesi Utara. Juga berapa kali penekanan juga ke Polda Sulawesi Utara. Melalui unit cybercrime, tapi sampai sekarang ini tidak tereksekusi dengan baik. Orang itu terus berkeliaran, melakukan hujatan sana dan sini. Nah, dari keterangan cybercrime, mereka kekurangan alat, itu pertama, kekurangan alat. Terus kami telisik terus, mereka juga nggak mampu. Orangnya di mana, siapa pelakunya, enggak juga, datanya mereka tidak bisa kantongi. Nah, ini ada kelemahan negara di sini. Ada kelemahan negara, ada yang tertinggal di sini. Ada peluang main bagi para perusuh untuk masuk di sini. Keamanan cyber Sulawesi Utara atau Indonesia kalau saya lihat masih sangat-sangat kurang. Entah itu alasan privasinya Facebook, admin Facebooknya sangat kuat, menjamin semuanya itu,
hingga siapapun yang ingin meminta data dari pihak negara pun tidak digubris. Nah, ada langkah-langkah apa ya? Solusi apa untuk menangani kasus-kasus begini? Soalnya bertumpuk itu. Kepolisian saja yang nggak mau terbuka. Ada banyak yang tidak terungkap masalahnya di Facebook. Apalagi orangnya memang lihai memainkan itu. Sementara yang kita lihat sekarang yang terungkap di media sosial itu yang meninggalkan tanda, yang meninggalkan sesuatu, yang meninggalkan bukti yang mengarah ke pelaku. Tapi untuk yang lihai, yang pintar menutupi semua ini, tidak bisa terungkap. Itu jadi masalah itu. Aduh, berat sekali itu. Nah, mungkin ada saran dan sesuatu lah dari Pak Michael, Pak Bro Michael. Jadi Apa yang harus jadi dilakukan? begini Bung Rocky. Saya secara teori saya belajar begini. Saya share juga ini pada waktu dialog dengan Bung Arham di acara diskusi. Penegakan hukum itu akan dipengaruhi oleh 3 pilar. Menurut Profesor Lawrence Friedman dari Amerika, dia profesor yang sudah berumur 90-an tahun sampai sekarang. Dia bilang bahwa penegakan hukum secara universal itu akan dipengaruhi oleh 3 pilar penting. Yang pertama adalah legal substance. Legal substance ini bicara tentang regulasi. Satu, regulasi. Yang kedua adalah legal structure. Legal structure ini bicara tentang aparat penegak hukumnya. Siapa the man behind the systemnya, ya kan? Yang ketiga adalah legal culture, kultur hukum. Hukum akan berdiri tegak, akan tersupremasi kalau 3 pilar ini berfungsi dengan baik. Regulasi, artinya apa? Ada ketentuan hukum yang tegas, yang jelas. Kalau tidak diatur, susah juga. Karena asas pidana kita itu, salah satu asas pidana kita itu adalah orang hanya bisa dihukum dengan asas legalitas. Sepanjang tidak ada aturan yang mengaturnya, maka tidak bisa orang dipidana oleh karena sebuah tindakan. Contoh, pemerkosaan terhadap laki-laki. Di KUH pidana kita itu pasal 285 KUH pidana itu pemerkosaannya terhadap perempuan, tidak ada laki-laki. Ya. Berarti kan regulasinya tidak komplit. Mau ditegakkan bagaimana? Kalau misalnya ada laki-laki memperkosa laki-laki, melakukan sodomi, ya kan? Ujung-ujungnya mungkin cuma kena percabulan, ya kan? Tapi nanti di KUH pidana baru itu sudah ada, karena regulasinya yang tidak jelas. Nah, kedua, tindak legal structure. Nah, mungkin yang menjadi persoalan besar di sini, Bung Rocky, yaitu legal structure kita dalam hal ini penegak hukum kita. Saya menyoroti ada 2 hal yang seringkali menjadi keluhan masyarakat dalam penegak hukum kita. Penegak hukum ini kalau di criminal justice system pidana itu ada beberapa, termasuk pengacara di dalamnya. Pengacara, polisi, jaksa, hakim. Ini masuk dalam kategori criminal justice system. Kalau di criminal justice system kita tidak berfungsi secara maksimal, ini yang akan menjadi persoalan. Problem di criminal justice system untuk penegak hukum kita yaitu pertama integritas. Kalau mereka sudah berpihak pada pelapor atau terlapor, sudah susah itu. Hukum tidak akan berdiri tegak. Yang kedua, masalah profesionalisme. Profesionalisme ini termasuk kemampuan keahlian untuk menangani perkara. Kadang-kadang bukan karena perkaranya terlalu sulit, tapi karena tidak mampu ya angkat tangan sebelum selesai, diselesaikan. Itu yang jadi soal, karena kemampuannya, karena kompetensinya. Dan kompetensi ini juga akan sangat berhubungan dengan sarana prasarana. Sarana prasarana ini yang menjadi, misalnya seperti yang tadi, menjadi kendala penegakan hukum. Kita tidak punya alat di sini, alat di sini, alat di sini. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga adalah kultur hukum masyarakat atau legal culture.
Kalau masyarakat ketika hukum tidak bergerak, diam saja, tidak ada reaksi, maka ini akan tetap jadi seperti ini, Bung Rok. Itulah sebabnya menurut saya perlu ada extraordinary action untuk melakukan perlawanan terhadap kondisi-kondisi ini. Kalau ternyata itu sudah menyangkut penghinaan terhadap suatu suku, maka kelompok-kelompok masyarakat, ormas-ormas harus bergerak pendekatannya. Dekati polisi, pertanyakan kepada pihak polisi, kenapa tidak jalan? Ya kan? Itu. Ini kan ada. Ya kan? Jangan sampai pengadilan rakyat ke pengadilan adat yang justru muncul. Kalau jadi seperti itu justru akan lebih memecah kerusuhan. Ya kan? Nah, pendekatan-pendekatan itu yang dipakai. Pakai kekuatan organisasi yang secara kolektif, surati pihak-pihak penegak hukum. Saya tadi mengatakan di awal, kondisi hukum kita ini dalam proses penegakannya itu mulai kena virus no viral no justice, Bung Rok. Ya. Kalau tidak diviralkan, tidak ada keadilan. Buat bagaimana konten-konten dari tokoh-tokoh adat, dari tokoh-tokoh masyarakat, buat konten-konten, buat pernyataan-pernyataan keroyok lewat media sosial. Cara ini kelihatannya lebih efektif. Kalau dulu kan kita pakai demo-demo. Sekarang ini kalau demo cuma lokasi itu yang tahu. Ya kan? Tapi kalau bicara tentang media sosial, maka secara keseluruhan akan tahu. Dunia tanpa batas akan tahu proses itu. Nah ini kemampuan untuk mengelola ini. Bagaimana Bung Arwan? Tapi dengan model viral ini kemudian kan seharusnya tidak seperti ini cara-cara. Ya, tidak sehat sebenarnya, tidak sehat. Tidak sehat, penegakan hukum kita jadi tidak sehat sebenarnya. Tapi memang itu resiko daripada negara yang seperti kita ini yang multi islands ya. Yang Nusantara. Dan Bung Michael, dengan cara viral ini banyak juga masyarakat yang khawatir jangan sampai mereka justru ingin memviralkan sebuah kasus, malah mereka yang kena kasus ditembak dengan undang-undang ITE misalnya. Kalau saya justru mendorong ini terjadi, karena memang faktanya sudah seperti ini, sepanjang memiliki alat bukti, sepanjang apa yang kita sampaikan ini ada alat buktinya, didukung dengan alat buktinya, justru fight. Ya. Kekuatan ini kita mesti pakai. Iya kan? Saya berharap sebenarnya dengan ada dialog live seperti ini, followernya Bung Arham ini bisa jadi puluhan ribu supaya lebih banyak lagi kita expand kan? Amin, ya, amin. Kan? Ya, saya tadi soalnya nonton tadi Bung Arham. Teman saya pengacara itu di Surabaya itu followernya sudah sekitar 20-an ribu. Dan ternyata dengan media itu orang bisa menyampaikan suara. Ketidakbenaran hukum dan itu semakin banyak yang tersiar. Ya, dan kami sebagai sebuah media resmi, kami punya kewajiban untuk melakukan edukasi seperti ini, Bung. Betul. Harus. Karena salah satu fungsi pers adalah edukasi. Ya, mungkin kalau Bung Rocky mempertanyakan yang tadi itu, saya bisa menjawab itu. Pendekatannya. Terapinya seperti itu. Gitu. Ya. Oke. Kita berusaha bersama. Soalnya memang masih ada kekurangan celah yang masih dipakai, masih bisa dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Sekarang ada yang kedua. Ada yang kedua lagi. Masih bisa toh? Boleh. Silakan, Bung. Jadi sekarang banyak fenomena yang membuat masyarakat terjebak. Soal kreditur, debitur. Ya, berarti otomatis ini bapak kredit atau bapak kredit kendaraan, bla 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 bla, leasing lah. So di situ semua, finance. Nah, di sini banyak jebakan-jebakan Batman yang mungkin karena masyarakat awam dan tidak tahu. Dengan alasan diiming-imingi, bla A, B, C, D, kemudian disodorkan surat pernyataan. Banyak sekali, banyak yang korban itu. Sudah ditandatangani.
setuju kendaraannya ditarik, setuju kendaraannya dibawa ke kantor. Padahal di klausul-klausul persyaratan itu, di pasal-pasal yang mereka perjanjikan, tidak sama. Nah, bagaimana kita, ini kan tugas juga kita ini, kita semua ini untuk mengedukasi masyarakat agar berhati-hati dengan cara-cara dan pola-pola begini. Polda Sulut melalui Direktur Reskrim Umum juga menyampaikan secara langsung kepada saya, teman-teman, tolong dibantulah sosialisasikan ke masyarakat. Ini banyak jebakan Batman. Setiap kali masuk laporan, ya yang kami terima yang disodorkan oleh pihak perusahaan itu ada surat pernyataan yang sudah ditandatangani. Nah, inti pertanyaan saya, surat pernyataan yang sudah ditandatangani ini batal demi hukum, bagaimana caranya, Pak Bro? Kalau surat pernyataan kan bukan perjanjian, cabut aja, bikin Ya. pencabutan pernyataan. Bisa itu. Iya kan? Langsung dicabut. Ya kan? Ya namanya pernyataan. Pernyataan itu adalah sikap hukum sepihak. Bisa dicabut Ya. secara sepihak juga. Itu kan bukan perjanjian. Kalau perjanjian, kita mengikatkan diri dengan pihak yang lain. Maka kalau kita mencabut atau membatalkan, maka kita harus ada persetujuan dari pihak yang berjanji dengan kita. Ya. Tapi kalau bicara surat pernyataan, cabut aja itu surat pernyataannya. Makanya dihafal saja surat pernyataan nomor berapa, tanggal berapa. Kemudian setelah tanda tangani berikut, kalau ternyata isinya itu bertentangan dengan hukum atau rasa ketidakadilan, lakukan pencabutan. Iya kan? Jadi bisa Saya langsung dari sekarang- konsumen yang cabut ya? Iya, langsung aja bikin pencabutan pernyataan kalau itu merugikan. Karena saya sekarang sementara menangani Bung Aram, para pensiunan yang diikut sertakan untuk program prapensiun. Perkara yang sementara saya tangani hari ini itu adalah program prapensiun dari salah satu bank pemerintah kepada pensiunan. Kalau Anda dengar kasusnya ini lucu bin ajaib, tapi fakta. Jadi orang yang sudah mau pensiun 4 tahun sebelum pensiun mereka sudah ditawari kredit. 4 tahun sebelum pensiun ya. 4 tahun sebelum pensiun sudah ditawari kredit. Kredit dikasih plafon 250 juta. Tapi mereka itu uang yang diterima oleh mereka cuma 50 juta, 200 jutanya itu diblokir. Karena masih 4 tahun belum pensiun, uang itu diblokir. Katanya karena mereka belum kasih jaminan yaitu sertifikat SK pensiun. Kita pensiun. Ternyata 200 juta yang diblokir itu dipotong-potong untuk dibayar hutang. Jadi mereka tidak terima 250 juta, sesuai permohonan kredit di ACC 250 juta. Yang real mereka terima 50 juta. Sisanya di tangan bank lewat diblokir. Dan yang diblokir itu dipotong-potong per bulan sampai dia pensiun. Tanggal pensiunnya, uang pemotongannya dipotong dengan uang pensiunnya. Sampai 11 tahun kemudian. Bayangkan Ini itu. bisa jadi penipuan. Ini bisa jadi penipuan ya. Dia tidak bisa mengarah ke penipuan karena ada perjanjian. Tapi saya memprosesnya, terapi apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan terhadap kasus ini? Satu, saya lapor berdasarkan peraturan OJK dulu. Saya keberatan ke banknya. Mekanismenya saya mesti keberatan ke banknya dulu. Setelah ke bank, saya akan giring ke OJK. Karena OJK itu ada alternatif penyelesaian sengketa. Nah itu keputusan mereka itu mengikat. Ketika mereka selesaikan lewat lembaga itu bisa mengikat. Kalau tidak berarti saya harus ke pengadilan. Kenapa saya lewat jalur pengadilan? Karena apa? Kan pinjam-meminjam, hukum pinjam-meminjam itu jelas. Ada subjek hukum pemilik barang, ada peminjam barang. Ada barang yang wajib dikembalikan kepada pemilik barang. Itu kan pinjam-meminjam. Berarti kalau yang dipinjam 100, harus dikembalikan 100 dong. Tapi kalau barang yang diterima oleh peminjam 50, bagaimana bisa mengembalikannya 100?
Iya kan, berarti bertentangan, perjanjian mereka ini bertentangan dengan hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Sama juga kalau kita mau menyoroti yang Bung Arham angkat kemarin sempat saling WhatsApp dengan saya. Ini kasus menarik. Bagaimana dengan status hukum kapal-kapal asing yang ada di Selat Lembe sekarang ini? Ya. Ini menarik loh. Karena yang saya pahami, kapal-kapal ini dibeli secara sah menurut hukum perjanjian yang juga diatur oleh Republik Indonesia. KUH Perdata kita mengatur tentang mekanisme perjanjian termasuk jual beli. Pasal 1338 dalam KUH Perdata mengatakan bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi yang mengikatkan diri. Artinya apa? Mereka sudah melakukan jual beli berdasarkan KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, undang-undang levelnya. Kok bisa dimentahkan oleh peraturan menteri? Artinya pemilik kapal-kapal ini yang sekarang mangkrak ratusan unit di Selat Lembe ini bisa menuntut Kementerian KKP. Haruslah melakukan upaya hukum sebenarnya. Minta judicial review terhadap peraturan itu. Selama ini kan tidak ada upaya-upaya perlawanan. Coba mari kita bedah soal status hukum kapal-kapal itu. Kok bisa ada kapal yang dibeli secara sah berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata? Levelnya undang-undang ya. Kalau kita bicara kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, levelnya itu undang-undang. Struktur hukum kita itu mengatur undang-undang lebih tinggi dari peraturan menteri. Bagaimana bisa barang yang dibeli secara sah dengan peraturan perundang-undangan atas dasar sah menurut undang-undang, kitab undang-undang hukum perdata bisa dimentahkan oleh peraturan menteri? Di mana logika hukumnya itu? Baik, nanti Bung kita akan bahas spesial itu. Ya. Mungkin akan kita angkat ke ruang diskusi Info Kota Bitung IKB. Nah, ini ada pertanyaan Bung. Bung Rocky masih ada? Bung Roh? Masih ada. Bung Rocky. Terakhir. Oke. Yang terakhir sekedar meminta tips dan trik dan saran dari Pak Pengacara untuk disosialisasikan ke masyarakat soal ini bawa kredit ini, barang-barang ini, no? Leasing. Motor. Leasing. Sorry, saya ketinggalan tadi. Pak Rocky, saya ketinggalan tadi. Saya menyarankan semua masyarakat wajib meminta perjanjian kreditnya. Sebelum ditandatangani dibaca dulu. Kalau terlalu panjang itu pun wajib diminta salinannya. Karena ketika perjanjian ini pun ketika diteliti itu bertentangan dengan aturan, itu bisa disengketakan di kemudian hari. Yang jadi persoalan banyak orang pinjam uang ataupun kredit barang, dia tidak minta salinannya, salinan perjanjiannya. Saya beberapa kali juga leasing mobil, saya minta mana salinan perjanjiannya, supaya kita punya dasar ketika kemudian hari bermasalah, kita ada lihat apa item-item yang mengaturnya. Jangan sampai kita dijebak, iya kan? Karena banyak poin. Karena apa? Kalau bicara peraturan OJK, lembaga keuangan seperti itu wajib hukumnya di depan mesti transparan. Jangan nanti sudah lewat, sudah dalam proses penegakan baru kasih tahu. Oh ini kan begini, ini kan begini. Tidak, harus dijelaskan hak dan kewajiban dari awal. Gitu loh. Baik. Jadi tips saya, minta salinan perjanjiannya. Minta dokumen-dokumen apapun yang didapat dari perusahaan leasing. Harus minta. Begitu. Oke. Ya. Ada lagi, Bung Bro? Oke, untuk sementara ini dulu, masih banyak sih. Baik, pakai nanti ya. minggu depan kan masih ada lagi. Iya, karena kita juga dibatasi oleh waktu, teman-teman. Terima kasih, Bung Ro. Tapi kita setiap pekan bincang hukum ini akan menghadirkan Bung Michael Yakobus karena ini memang sudah kerjasama Jurnal Telegraph dengan MRJ Law Office. Siap. Jadi kita siap. Thank you Bung Ro. Makasih banyak. Nah, Bung Michael, ini ada yang ini pertanyaan menarik ini. Dari Glenn RZ
mohon penjelasan tinjauan Ini pertanyaan menarik. tinjauan Jadi Bung Aram, yuridis. Iya, iya. Jadi Bung Aram, saya perlu menjelaskan. Oke. Ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus tentang restoration of justice. Jadi yang saya mau bilang, konsep keadilan yang seringkali dalam hukum kita diberlakukan itu ada 3 konsep, yaitu retributif, distributif, dan retroaktif. Restoratif. Kalau represif itu, hukum yang represif itu biasanya ya seseorang menerima perlakuan karena apa yang dia buat. Ya kan? Tujuan hukum di situ represif. Orang dipidana tujuannya apa? Represif. Membalas kejahatan. Membuat dia menderita. Tujuannya represif. Ya kan? Tetapi ada juga yang bersifat bukan transformatif. Orang dihukum karena untuk perbaikan kelakuan. Dia dipidana, dipenjara untuk tujuan supaya perilakunya berubah. Tapi ada yang ketiga, hukum yang bersifat bukan hanya untuk pemulihan kelakuan, tetapi pemulihan keadaan. Hukum pemidanaan berorientasi pada bagaimana membebani orang untuk memulihkan keadaan akibat perbuatan pidana yang dia lakukan. Makanya, restorasi of justice ini ada kualifikasinya. Tindak pidana yang di bawah 2 tahun ancaman hukuman bisa di restorasi of justice. Kalau misalnya pembunuhan tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh pembunuhan restorasi of justice. Nah, kalau restorasi of justice di antara Perkapolri dan KUH pidana kita belum ada. Bukan KUH pidana. Bung Glenn, bukan KUH pidana ya, KUHAP. Beda KUHAP dan KUH pidana. Kalau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau yang Bung Glenn catat di sini adalah KUH Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di KUH Pidana maupun di KUHP Hukum Acara tidak ada restorasi of justice. Semua pendekatan kita masih represif. Karena ini kan hukum kolonial, Bung. Makanya kita Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu sudah ada Undang-Undang Nasional kita, pidana. Sudah ada KUH Pidana baru yang nanti berlaku tanggal 1 Januari, tanggal 2 Januari 2026. Itu. Nah, Perkapolri itu memfasilitasi. Tapi kalau untuk KUH pidana itu, KUH pidana tidak ada. Baik. Tapi tidak ada larangan hukum acara kita. Baik, Ya, Bung silakan, Michael. Bung. Saya sudah menaikkan 2 orang. Bung Glenn tadi mungkin ada tadi sudah dikasih penjelasan oleh Bung Michael. Silakan dilanjutkan. Terus ada juga Yunike Adelia ini. Tapi teman-teman, kita punya waktu 20 menit tersisa untuk akhir dari acara ini. Jadi ya, kami persilakan Bung Glenn terlebih dahulu karena sudah bertanya tadi di kolom komentar. Silakan. Selamat malam seniorku, ini senior saya, ini kakak saya ini. Ya, gimana Glenn? Iya, sehat-sehat kakakku. Sehat Glenn. Gimana Glenn? Iya. Begini Kak. Restoratif justice ini sekarang kan lagi diperbincangkan di kalangan para ahli hukum, di mana terkait legal standing penerapan restoratif of justice. Iya, legal standing yang digunakan adalah Perkapolri nomor 8. Iya. Ya, setahu saya dalam sistem hukum Perkapolri itu hanya mengikat di dalam sistem di jajaran kepolisian saja, kepolisian. Ya, internal. Gitu. Internal. Nah, bagaimana mungkin regulasi yang digunakan di jajaran internal itu digunakan sebagai legal standing untuk penerapan legal standing di penerapan restoratif justice di kalangan masyarakat secara umum. Mau saya seperti ini, Kak. Jangan sampai dengan adanya restoratif of justice ini akan membuat hukum baru dalam sistem hukum kita. Jangan-jangan orang bisa menggunakan restoratif justice ini untuk membenarkan kriminalisasi yang dia buat, begitu. Maksud saya seperti itu.
Jangan kita menggunakan restoratif of justice ini sebagai jalan baru begitu. Jalan baru untuk menutupi proses pemidanaan begitu. Jangan misalnya kita menganiaya orang begitu. Kan KUHP kita mengatur 351. Kan begitu. Kalau misalnya menganiaya orang itu ada hukumnya. Nah, ketika dipakai kata restoratif justice dan korban dan pelaku itu berdamai, diprakarsai oleh penyidik, itu selesai sampai di situ. Nah, bagaimana dengan sistem hukum kita yang diatur dengan KUHP pidana? Begitu maksud saya, Kak. Mohon pencerahan gitu. Ya. Jadi begini, Glenn. Saya langsung saja. Jadi tujuan hukum itu ada 3. Tujuan hukum ada 3. 1, kepastian hukum. 2, keadilan. 3, kemanfaatan. Nah, memang banyak perdebatan di kalangan ahli hukum soal masalah kepastian hukum. Jangan sampai mengesampingkan keadilan dan sebaliknya. Iya, benar. Itu ada ahli hukum yang mengatakan tiga teori itu. Nah, KUH pidana baru kita nanti itu sudah menganut paham seperti ini. Kalau dalam rangka mengejar ada pilihan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim atau penegak hukum harus lebih memilih keadilan. Sekarang ini begini, kenapa muncul pemikiran restorasi of justice? Pemikirannya begini, tidak semua perbuatan melawan hukum itu solusinya adalah pemenjaraan. Iya. Kalau kita mentok solusinya pada pemenjaraan, berapa banyak negara akan keluar uang di penjara? Sementara kalau pencuri, dia mengembalikan barang yang dicuri atau mengganti barang dengan yang lebih baik. Manfaatnya apa dia dipenjarakan? Bukankah dalam hitung-hitungan secara kemanfaatan, tujuan kemanfaatan dan tujuan hukum untuk keadilan itu tidak tercapai di sana dengan pemenjaraan dia. Sehingga lahirlah terobosan itu. Terobosan restorasi of justice. Bagaimana orang dibebani untuk difasilitasi supaya pendekatan kita itu adalah pendekatan pada pemulihan keadaan, bukan pada pemenjaraan lagi, bukan pada hukum represif lagi. Kalau Glenn baca tentang buku tentang kriminal kejahatan dan hukuman dari Kaisarea, penulisnya Kaisarea, ya, dia justru mengatakan begini, tindakan pemenjaraan menurut hukum pidana justru adalah bentuk kejahatan sebaliknya daripada negara untuk menghukum pelaku kejahatan. Artinya sepanjang itu tidak membawa manfaat, kenapa tidak mempertimbangkan pola-pola penerapan hukuman yang lebih konstruktif? Nah, lahirnya ide restoratif of justice ini. Makanya begini, kalau unsur pencurian misalnya kan, secara melawan hukum orang mengambil barang milik orang lain. Ketika kemudian dia mengembalikan, maka unsur mengambil itu kan hilang. Ketika pembuktian di pengadilan, apalagi yang mau dibuktikan? Kalau ternyata orang yang pemilik barang, dia terima pengembalian barang itu dan memberikan persetujuan. Sekarang, apalagi yang mau dibuktikan di situ? Iya, mohon izin, Kak. Iya, barangkali perlu kita persamakan persepsi begitu. Contoh 362 begitu. Tidak ada pasal berikutnya bahwa ketika orang itu mengganti kerugian tersebut, bahwa orang itu bebas dari tuntutan, kan begitu. Hukum positif kita mengatur seperti itu. Apakah dengan Perkapolri itu mengalahkan undang-undang seperti Sinor bilang tadi, begitu? Sebenarnya tidak ada yang mengalahkan undang-undang, karena tahapan restorasi of justice itu juga belum pada pengambilan keputusan inkrah. Iya kan? Belum di pengadilan. Iya kan? Karena di situ sekarang maksudnya begini. Kalau kita mau putar sebaliknya, apakah ada larangan kemudian? Iya kan? Proses restorasi of justice ini ada sanksi pidana bagi pihak pelapor maupun bagi pihak penegak hukum ketika ini direkonsiliasi. Ya kan? Tidak ada celah yuridisnya di situ. Sebenarnya memang tidak ada payung hukumnya sebenarnya dalam kitab hukum acara. Itu maksud saya. Iya. Legal standingnya kan nggak kuat. Ya, makanya sebenarnya di perdebatan hukum saya kuliah S3 saya bilang,
KUHP ke depan itu harus memasukkan restoratif justice. Ya, setuju. Itu maksud saya, Kak. Ya, cuman sekarang begini Glenn, kalau tidak ada terobosan hukum seperti ini di kalangan aparat hukum, itu yang saya bilang, berapa banyak orang yang sudah bisa saling menyelesaikan perkaranya, tetapi harus lebih diperkarakan panjang lagi. Berapa banyak duit negara yang mau keluar dengan proses itu? Iya. Nanti reportnya seperti ini, Kak. Hukum acaranya kita gunakan hukum acara apa untuk restoratif of Ya, justice? betul. Makanya Perkapolri ini muncul, Iya. ya kan? Betul. Tetapi coba Glenn baca di KUHP kita, apakah Perkapolri ini bertentangan dengan KUHP? Secara linear ada larangan di KUHP tidak? Tidak sebenarnya. Nah itu celahnya di situ, ya kan? Perkapolri ini justru menjawab perkembangan hukum dalam masyarakat. Iya. Dimensi hukum yang baru ini, Kak. Dimensi hukum baru. Iya. Jadi restorasi of justice ini adalah sebuah terobosan hukum untuk menjawab sebenarnya keadilan yang seringkali tidak terjawab dengan penegakan kepastian hukum. Iya. Ya kan? Contohnya orang sudah berdamai, barang yang dicuri sudah dikembalikan. Dan orang yang barangnya dicuri yang menjadi korban tidak keberatan lagi. TTU kan kalau negara memaksakan ini mesti dipenjarakan, tambah-tambah urusan kan? Baik. Iya, nanti seperti ini Kak, pertanyaan selanjutnya jadi seperti ini. Apakah untuk mengklarifikasikan bahwa ini masuk dalam restoratif justice ini apakah subjektivitas penyidik Kak? Tidak, ada syarat di Perkapolri. Oh, Ada tahapan di Perkapolri. Makanya ada Perkapolri supaya proses restorasi of justice berjalan sesuai dengan prosedur. iya. Pertama akan dilihat tindak pidananya apa. Iya. Apakah ini juga sudah dilakukan berkali-kali atau tidak? Residivis atau tidak? Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di situ. Dan kedua, yang paling utama itu adalah korban itu mau menerima atau tidak. Iya. Kalau masih ada keberatan, tidak bisa dilakukan restorasi of justice. Tidak semua kasus pidana itu harus di restoratif justice ya Kak. Tidak semua. Tidak semua. Itu. Ya, barangkali Oke. cukup. Iya, barangkali Oke. Kak Michael sangat paham maksud saya, urgensi saya di situ sebenarnya. Ya, jadi kita doakan saja, Glenn, supaya KUHP baru, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru, Iya. itu mengakomodir restorasi of justice dalam hukum acara kita. Jadi Saya malah ya, silakan Bung Arham. ya, Bung Michael, sebagai informasi saja ada kurang 1.000 lebih kasus yang diselesaikan secara restoratif of justice di Polres Bitung tahun kemarin. Wah, itu luar biasa. Rame. Bayangkan semua itu, Bung Glenn. Kalau semua itu masuk dalam penjara semua, berapa duit negara yang keluar? Sementara masalah hukumnya, objek masalahnya itu sudah selesai dan bisa diselesaikan. Baik. Cuman memang yang Bung Glenn permasalahkan itu saya paham. Makanya saya di beberapa diskusi saya menyampaikan KUHP baru harus mengakomodir. Malah bila perlu pakai imperatif, pakai penekanan di situ. Bisa dibatalkan penyidikannya kalau tidak mengupayakan restorasi of justice Ya, dulu betul. untuk kasus-kasus tertentu. Iya, legal standingnya tidak ada. Seperti itu. Legal standingnya tidak ada. Bung Michael, Bung Glenn, mungkin kita bisa bahas nanti ini. Kami coba mengangkat ini ke topik diskusi IKB. Kita Siap, coba siap. terkait restoratif of justice ini dari pandangan para pakar-pakar hukum ini, praktisi-praktisi hukum yang ada di Sulawesi Utara di Kota Bitung. Nanti kita bikin diskusi khusus untuk ini. Siap. Terima kasih seniorku. Sehat-sehat selalu. Salam untuk Siap. keluarga. Sukses selalu, Glenn. Siap, Kak. Terima Oke, kasih. Yo. Jurnal Makasih, Tuhan Telegraf, berkati ya. terima kasih. Ya, Tuhan Oke, berkati. terima kasih. Bung Michael, sebelum kita Siap. mengakhiri bincang hukum kita di episode perdana malam hari Siap, ini, siap. pekan pertama ini, saya minta waktu Anda untuk menutup closing statement pembahasan kita hari ini. Ya, saya sering bicara di mana-mana bahwa hukum itu akan bersupremasi kalau itu ditegakkan dengan pilar bernama keadilan. Kalau keadilan itu diabaikan, maka hukum tidak akan berdiri tegak. Oleh karena itu, saya sepakat dengan KUHP pidana baru kita. Ketika terjadi pertarungan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim itu
diamanatkan oleh KUHP pidana baru kita lebih berpihak kepada keadilan. Karena jati diri dari hukum itu adalah keadilan. Demikian. Baik, terima kasih Bung Michael Riamizard Yakobus, SHMH. Ini episode perdana dan pekan Ya, depan Bung Arham, kita makasih banyak Bung Arham. kembali dalam bincang hukum bersama Bung Michael Riamizard Yakobus. Jika Ya. kekerasan hati memiliki pasal hukum, maka seluruh dunia akan menjadi penjaranya. Sampai jumpa kita di bincang hukum pekan depan. Terima kasih semua yang sudah menonton. Ya. Salam dari kami di meja redaksi Jurnal Telegraf bersama Bung Michael Yakobus. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, terima kasih Bung Arham. Yuk, Terima kasih makasih. semua.